Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adim. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama karena memang harus diutamakan. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di haflah mubarakah dalam rangka beberapa saat lagi kita semua akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini yang melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan saum Arafah pada hari kemarin, dan yang akan melaksanakan penyembelihan hewan Idul Kurban pada hari ini, semuanya mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha, wabil khusus Ketua DKM Masjid Arilas yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini diberikan kesehatan dan bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, sebelum imam dan khatib naik mimbar, tentu ada beberapa hal yang perlu disampaikan yang diketahui oleh jamaah rahimakumullah terkait laporan dari Ketua Pelaksana Idul Kurban 1447 Hijriah dan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Untuk itu alangkah baiknya apabila acara ini diawali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisiensikan waktu, acara berikutnya sambutan sekaligus laporan dari Ketua Pelaksana Idul Kurban 1447 Hijriah kepada Al-Mukarram Bapak Yosep, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahu warahmatullahi Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Saiful Bahri Salim SPDI MLI yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Al-Mukarram Ketua DKM Al-Ikhlas. Yang kami hormati Al-Mukarram Ketua RW 09 Masyagi. Yang kami hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat RW 09 Masagi, serta Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha 1440 Hijriah RW 09 Masagi yang kami muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini yang cerah dan penuh kedamaian ini senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melangkahkan kaki ke tempat dalam
rangka melaksanakan salat sunnah Idul Adha 1440 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami selaku panitia kegiatan ibadah kurban 1440 Hijriah DKM Al-Ikhlas RW 09 Masagi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Idul Kurban tahun ini. Pertama, pelaksanaan kegiatan ibadah kurban 1440 Hijriah didasarkan pada surat keputusan DKM Al-Ikhlas RW 09 Kelurahan Cipadung Kulon nomor 007 garis miring DKM Al-Ikhlas garis miring RW 09 Cipadung Kulon garis miring Cap garis miring 4 garis miring 2026 tanggal 30 April 2026 tentang panitia kegiatan ibadah kurban 1447 Hijriah. Kedua, kami panitia ibadah kurban 1447 Hijriah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahibul kurban, baik warga RW 09 Masagi maupun dari luar wilayah, yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian. Semoga kurban yang telah diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah terbaik serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dan keberkahan yang berlimpah. Amin. Atas amanah tersebut insya Allah akan kami jaga dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, kami sampaikan bahwa panitia ibadah kurban 1440 Hijriah mendapatkan titipan hewan kurban berupa 10 ekor sapi dan 8 ekor domba dengan perkiraan total daging seberat 1414 kg. Adapun pendistribusian setelah sepertiga bagian dibagikan kepada sohibul kurban. Selanjutnya kami distribusikan ke dalam 2 ring. Ring 1 diperuntukkan bagi warga RW 09 Masagi. Ring 2 diperuntukkan bagi wilayah sekitar. Cantingan yang distribusikan oleh sohibul kurban serta proposal dari pihak eksternal. Perkiraan jumlah cantingan yang akan didistribusikan sebanyak 667 bungkus untuk ring 1 dan 1523 bungkus untuk ring 2. Keempat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kegiatan ibadah kurban 1447 Hijriah yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh stakeholder, khususnya pengurus DKM Al-Ikhlas beserta jajaran, pengurus RW 09 Masagi beserta jajaran, para ketua RT di lingkungan RW 09 Masagi yang telah membantu proses pendataan, ibu-ibu PKK serta warga RW 09 yang telah menyediakan konsumsi bagi panitia. Para remaja Karang Taruna yang turut serta membantu kegiatan dan juga channel YouTube M9 TV yang selalu setia menyiarkan secara langsung pada setiap kegiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, memberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kelima, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, kesalahan maupun kehilapan dalam pelayanan kami kepada sohibul kurban maupun seluruh pihak. Semoga dapat dimaafkan dan menjadi bahwa evaluasi bagi kami agar lebih baik di masa mendatang. Selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Semoga Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, mempererat ukhuwah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Pelaksana Idul Kurban 1447 Hijriah kepada Bapak Yosef. Saya ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sambutan kepada Al-Mukarram Bapak Insinyur Haji Asikin, Sarjana Hukum selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita dapat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan jasmani yang sehat dan ruhani yang penuh sukacita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan menyambut momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan, kemampuan dan kemampuan adalah modal paling penting untuk dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat lebih banyak kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Karena tidak sedikit orang yang fisiknya sehat namun tidak mampu dan tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang mempunyai kemauan yang tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun secara fisik diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit dan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang saat ini diberikan kenikmatan sehat oleh Allah, mari kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan penghambaan kita kepada Allah SWT, karena kita tidak pernah tahu batas usia kita di dunia ini, karena umur manusia adalah hak prerogatif Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah.
Setiap tiba bulan Zulhijjah, umat Islam diingatkan kembali untuk membaca dan memaknai surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbikal wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah kurban syarat dengan muatan keadilan. Yang kaya harus ingat dengan titipan rizki dari Allah SWT dengan menginfakkan sebagian hartanya kepada yang miskin. Sedangkan yang miskin akan merasakan haknya terpenuhi dan tertolong untuk bisa menyambung hidup. Itulah esensi ajaran Islam yang menyerukan keadilan dalam kehidupan. Kita refresh kembali bahwa dalam kegiatan ibadah kurban terdapat 3 aspek yang menjadi dasar diwajibkannya berkurban bagi umat Islam yang sudah mampu, yaitu pendidikan, sosial, dan keimanan. Dari aspek pendidikan, kurban melatih umat Islam untuk saling membagikan ilmu kepada keturunannya dan giat melaksanakan ibadah. Dari aspek sosial, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, sementara ujian keimanan seorang muslim diukur dari keikhlasannya menyalurkan sebagian harta bendanya termasuk berkurban. Dalam ibadah kurban juga terkandung pesan pokok, yaitu kesalihan ritual dan kesalihan sosial. Disebut kesalihan ritual karena umat Islam melaksanakan kurban semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang bersifat transendental. Kurban juga mengandung pesan kesalihan sosial karena mempunyai dimensi kemanusiaan yang dimanifestasikan dengan pembagian daging kurban. Perintah berkurban bagi yang mampu ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang respek terhadap fakir miskin dan kaum duhafa. Melaksanakan ibadah kurban tidak semata-mata ibadah yang berhubungan dengan Sang Pencipta, namun lebih bermakna sosial. Hanya sedikit dari orang yang banyak yang sadar, hanya sedikit dari orang yang sadar yang mau berjuang, dan hanya sedikit dari orang yang mau berjuang yang mau berkurban. Inilah yang menjadi challenge kita, tantangan kita. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan kita agar tahun-tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya kita bisa melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari ibadah kurban yang kita lakukan dari tahun ke tahun, yaitu meningkatnya penghambaan kita kepada Allah SWT dan meningkatnya kesalehan ritual dan kesalehan sosial.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ma syaa Allah. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika ya Allah. Alhamdulillahi ma syaa Allah. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya Allah. Alhamdulillahi ma syaa Allah. Subhanaka ma zakarnaka haqqa zikrika ya Allah. Alhamdulillahi wa ma syaa Allah. Subhanaka ma a'la sya'naka ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Al-khatibu bi wasiyatin ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja serta puji sepatutnya seharusnya kita lantunkan ke zat Allah Azza wa Jalla. Allah tiada kurang, Allah tak pernah bosan memberikan kenikmatan, karunia, kebaikan untuk kita semua. Qadarullah, hari ini di tempat yang terbaik ini kita dikumpulkan bersama orang-orang baik dalam keadaan baik, dan insya Allah Allah mudahkan, Allah karuniakan takdir terbaik untuk kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa terus isi karunia Allah, isi kebaikan dari Allah dengan senantiasa ketaatan secara istiqamah lahir batin, sehingga kita mendapatkan kehidupan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad hamalan nas minal zulumati ilan nur. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Jika saat ini, jika di tempat ini beberapa di antara kita, banyak di antara kita yang saat ini mendapatkan musibah demi musibah dalam hidup, yang saat ini mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup, yang saat ini mendapatkan masalah, berbagai macam masalah dalam hidup, maka berbahagialah, sebab apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha
hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Rasulullah menyampaikan bahwa tiada musibah yang menimpa setiap kaum muslimin wal mukminin, baik itu rasa sakit, baik itu sakit, wala hammin ataupun khawatir, wala ghammin ataupun gelisah dalam kehidupannya, wala adha ataupun banyak halangan atau rintangan dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, sekolahnya, atau di tempat apapun, dimanapun tempat ia tinggal, muncul berbagai macam halangan rintangan dalam kehidupannya. Hatta syaukati ushakuha, bahkan Rasulullah menyampaikan sampai-sampai jika ada duri yang tertancap di kaki ketika kita berjalan, illa kafarallahu biha min khatayahu, semua ujian yang ditimpakan kepada kita, dengan ujian itu justru dosa-dosa kita yang bertumpuk, dosa-dosa kita yang menggunung, kafarallahu biha min khatayahu, Allah jadikan kafarat, Allah hapus dengan penyebab ujian itu. Berbahagialah jika saat ini memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita diturunkan, dikaruniakan sedikit berbagai macam masalah, maka ujian itu menjadi kafarah atas bertumpuknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita mengulas kembali, kita mengenang kembali, kita menganalisa kembali bagaimana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abul Anbiya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu takwanya, begitu patuhnya, begitu tunduknya, begitu ikhlas dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya tetap diterima dan tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti punya keyakinan bahwa setiap ketentuan Allah itu yang terbaik untuk mereka. Bagaimana kita meneladani sikap-sikap para nabi yang demikian? Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui ketika kita sudah berikrar menjadi orang yang beriman, maka beruntunglah kita. Kenapa beruntung? Sebab Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Walaysa dzaka illa lil mu'min, tidak didapatkan yang seperti ini kecuali bagi orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, Allah jadikan setiap urusan untuknya, urusan yang ada pada dirinya semuanya menjadi baik. In asabathu sarra'u fasyakara fakana khairullah, ketika orang yang beriman diberikan kebaikan, ketika orang yang beriman diberikan kesuksesan, kebahagiaan, lantas dengan kebaikan, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan itu mereka terus menebalkan akidahnya dalam arti bersyukur kepada Allah, fakana khairullah, maka itu baik baginya. In asabathu darra'u, namun ketika orang yang beriman diberikan ujian, darra'u, rasa sakit atau kesulitan atau kepedihan, fasabara, lantas dengan ujian sulit atau pedih sakit itu dia tetap sabar, akidahnya tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fakanat khairullah, itu pun akan menjadi kebaikan untuknya. Ajaban ri amril mu'min, menakjubkan urusan orang yang beriman. Itulah yang dipahami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka pantas para nabi tersebut, khairihi wa syarrihi, baik buruknya yang ditetapkan oleh Allah, tetap dalam akidah atau keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dipahami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti baik, yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja ilmunya yang tidak sampai, kita saja ilmunya yang tidak cukup memahami ketetapan pemberian Allah, dengan naudzubillah berburuk sangka terus menerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di samping memang ibadah salat yang menjadi satu-satunya ibadah yang Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga bagi orang Islam akhir zaman ini, yakni ibadah salat yang diutamakan. Selanjutnya bil khusus Nabiullah Ibrahim juga mencontohkan ibadah kurban,
ya insya Allah setiap tahun dilaksanakan oleh umat-umat muslim seluruh dunia. Maka hadirin rahimakumullah, di tengah itu ada suatu ketetapan yang para ulama gariskan. Kenapa para nabi Allah, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan para nabi-nabi yang lain mendapatkan ketenangan dalam hidup. Para sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yang perlu kita tauladani dari mereka semua, ulama gariskan setidaknya ada 3 perkaranya. Yang pertama kita harus hadirkan dalam kehidupan kita. Awalan, kita harus berpikir dan menanamkan dalam hati dan pikir kita bahwa apapun yang memang sudah ditakdirkan untuk kita, baik buruknya, dia pasti akan mendatangi kita. Sebaliknya, apapun yang memang jika tidak ditakdirkan, ditetapkan untuk kita, sekuat apapun kita pertahankan, seerat apapun kita genggam, maka dia tetap akan lari menjauh dari kita. Dalam Al-Quran disebutkan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Allah sampaikan, jika Allah berkehendak memberikan musibah, memberikan bala, memberikan ujian kepada setiap makhluk atau hambanya, maka tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada yang bisa menghilangkan ujian itu illahu, kecuali Allah semata. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan ketika Allah berkehendak memberikan kebaikan bagi setiap makhluk atau hambanya, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Maka pemahaman yang pertama, kita harus benar-benar tanamkan ke dalam hati dan hidup kita bahwa apapun yang memang sudah menjadi takdir kita, seberapa jauh kita menghindarinya, dia tetap akan mendatangi kita. Dan apapun yang jika memang tidak ditetapkan untuk kita, sekuat dan seerat apapun kita pertahankan, dia tetap akan lari, menjauh dan meninggalkan kita. Begitu pula senada dengan hadis Rasulullah yang dikutip dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, di hadis yang nomor ke-19, di tengah-tengahnya Rasulullah sampaikan, fa'lam, ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Rasulullah menyampaikan, wa'lam, ketahuilah wahai umat manusia, kalaupun seluruh alam dikumpulkan setiap manusianya, ala ayyadurruka bisyai'in, kemudian mereka hendak mencelakai kita, hendak memberikan madarat atau keburukan kepada kita, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu laka, tidak akan sampai keburukan itu, tidak akan sampai kecelakaan itu, kecuali keburukan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Sebaliknya, jika seluruh alam manusianya dikumpulkan hendak memberikan manfaat, hendak memberikan hadiah, hendak memberikan apapun bentuknya kebaikan kepada kita makhluknya, maka tidak akan sampai kebaikan itu kecuali kebaikan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hadirin rahimakumullah, apapun yang sudah ditakdirkan, dia akan mendatangi kita. Apapun jika memang tidak menjadi takdir kita, dia akan tetap menjauh dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pemahaman yang kedua, tauladan dari para nabi, para sahabat, bil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan tauladan yang kedua kepada kita. Kita harus tanamkan kepada diri dan hati kita sesuai dengan apa yang dibacakan di surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tiadalah balasan kebaikan melainkan kebaikan. Maka pemahaman yang perlu kita teladani yang kedua ialah tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah berbuat baik dan menjadi orang baik. Karena ketika kita berbuat baik, maka yang pasti akan mendatangi kita ialah kebaikan. Dalam kondisi apapun, seperti apapun, kita harus tetap berbuat baik dan menjadi orang baik. Seperti apapun, sepahit apapun kesulitan yang ada di hidup kita, tetap harus menjadi orang baik dan berbuat baik. Karena dengan kebaikan itu,
hal jazaul ihsani illal ihsan, kita akan mendapatkan kebaikan yang setimpal. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitupun pahitnya berpuluh-puluh tahun tidak memiliki keturunan, tetap saja berbuat baik dengan akidah yang baik. Maka Allah turunkan, Allah karuniakan Ismail alaihissalam. Begitupun ketika ditakdirkan untuk menjembelih anaknya, anak kesayangannya, tetap berhusnudzon, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas digantikan dengan hewan sembelihan yang besar. Begitupun ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ujian-ujian yang lainnya, tetap saja Nabiullah contohkan dengan kebaikan dan menjadi orang baik. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, janji Allah ketika kita berbuat baik dan tetap menjadi orang baik, kebaikanlah yang akan mendatangi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga dan terakhir, ini menjadi kunci dari keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga mendatangkan ketaatan kepada kita, pengorbanan yang maksimal sebagai contoh kepada kita umat muslim akhir zaman ini, yakni sesuai dengan surah Ali Imran, walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Dunia ini, langit dan bumi beserta seluruh isinya, termasuk kita di dalamnya, milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas jika dunia, langit dan bumi beserta seluruh isinya milik Allah, apa yang perlu kita banggakan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Karena semuanya tidak ada yang milik kita, bahkan diri kita pun milik Allah. Maka pemahaman teladan yang ketiga, yakni pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah salah dan tidak akan mungkin salah, menetapkan takdirnya untuk setiap makhluknya termasuk kita di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, ketawakkalan, kepasrahan maka akan mendatangkan kebaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Azza wa Jalla, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tawakal, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh para nabi, fahuwa hasbuh, mendatangkan justru setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita Allah penuhi, Allah cukupkan, baik dunia wal akhirah. Pemahaman yang ketiga, benar-benar kita harus memasrahkan diri kita, memasrahkan keluarga kita, memasrahkan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Karena Allah tidak pernah salah dan tidak mungkin akan salah menetapkan, menentukan takdirnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita merintih, memohon, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang maha baik mengkaruniakan kebaikannya agar kita Allah bahagiakan dunia wal akhirah, agar setiap lantunan doa yang kita lantunkan Allah ijabah, Allah ridhai, Allah berkahi. Allahumma amin ya rabbal alamin.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا عسرا إلا يسرته واختم لنا بحسن الخاتمة. Allah Karim, kami datang dari tempat kami masing-masing di tempat yang mulia ini ya Rabb. Tentu kami sadar menggunung bertumpuk dosa-dosa, kesalahan, kehilafan yang pernah kami lakukan ya Rabb. Allah Karim, takdirkan selesai dari kegiatan ibadah ini ya Rabb, kami mendapatkan jutaan ampunan dari-Mu ya Rabb. Allah Karim, jika dalam kehidupan ini kami mendapatkan ujian, kekhawatiran, ketidaktenangan dalam kehidupan kami ya Rabb, takdirkan karuniakan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan dalam hati dan hidup kami ya Rabb. Allah Karim, jika kami mendapati kesulitan-kesulitan dalam hidup ini ya Rabb, kesulitan dalam ekonomi kami ya Rabb, kesulitan dalam urusan ilmu pengetahuan kami ya Rabb, kesulitan dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam setiap sendi-sendi kehidupan kami ya Rabb. Tiada yang memberi kemudahan selain Engkau ya Rabb. Kami memohon kemudahan dari-Mu ya Rabb. Kami memohon jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan-permasalahan di hidup kami ya Rabb. Kami memohon agar kami Engkau takdirkan keturunan-keturunan yang ahli-ahli ibadah ya Rabb, ahli-ahli salat ya Rabb, keturunan yang saleh dan soleh, yang bisa membahagiakan kami dunia wal akhirah ya Rabb. Pada akhirnya kami memohon dan meminta kepada-Mu ya Rabb, kami sebagai hamba-Mu agar Engkau berkenan mengkaruniakan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tiada permintaan agar ibadah kami, kurban kami, salat kami, apapun yang kami lakukan kepada-Mu ya Rabb, Engkau terima. Engkau terima. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan sholat dan khutbahnya. Dalam saya ucapkan terima kasih, dan alangkah indahnya apabila kita mengakhiri acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, diinformasikan kepada Bapak Ibu Sohibul Kurban yang sudah menerima undangan dan diusahakan untuk sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dari panitia kurban 1447 Hijriah.
Sekali lagi kepada para panitia agar segera juga untuk mendatangi lokasi tempat penyembelihan untuk melakukan persiapan dan yang lainnya. Dan kepada Bapak dan Ibu yang membawa tikar yang sekiranya di Madani akan menumpuknya sampah agar kembali dibawa ke tempat sampah atau ke rumahnya masing-masing. Terima kasih. Dan momen ini diabadikan oleh M9 TV Masagi. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di channel YouTube M9 Masagi Madani untuk menonton ulang kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Selaku pembawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi kepada para panitia agar segera membersihkan lokasi lapangan, segera disterilkan dan segera memberikan satu persiapan untuk pelaksanaan penyembelihan dan pencincangan hewan kurban. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Duhai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, tiadalah sekutu untuk-Mu. Segala puji dan kuasa milik-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang luka, hina dan papa, di hadapan-Mu